Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan pola makan dengan kesehatan mental pada mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda. Saya atas nama Maliana Georgi Putelajeo, kelas 5K3, NPM 2113201087 dengan memenuhi matkul metode penelitian kuantitatif. Langsung saja ke materinya. Di sini ada latar belakang. Latar belakang di sini menyebutkan kesehatan mental adalah hak asasi berdasarkan yang dimiliki setiap manusia. Seseorang harus terbebas dari masalah mental sehingga dia dapat memperoleh kesejahteraan dalam hidup. Orang yang memiliki kesehatan mental baik akan mampu belajar mengatasi tekanan apapun, bekerja dengan baik sampai mempunyai kontribusi bagi kebaikan komunitasnya. Itu menurut WHO. Lalu pola makan di sini merupakan kebiasaan, yaitu dengan jumlah, jenis, frekuensi atau bermacam-macam makanan. Dalam menentukan konsumsi pola makan harus mengutamakan nilai gizi yang cukup. Itu menurut Aisyah 2016. Menurut Kemenkes RI 2018, pola makan merupakan makanan yang tersusun meliputi dari jumlah, jenis bahan makanan yang biasa dikonsumsi pada saat tertentu. Pola makan yang benar adalah makanan pokok, lauk pauk, buah-buahan, dan sayur-sayuran, serta dikonsumsi secukupnya dan tidak berlebihan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah penelitiannya, yaitu bagaimana tingkat kesehatan mental pada mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda. Lalu bagaimana tingkat pola makan mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda. Lalu apakah terdapat hubungan antara pola makan dan kesehatan mental mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda. Lalu ada tujuan penelitian di sini, itu mengetahui tingkat kesehatan mental pada mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda, lalu mengetahui tingkat pola makannya pada mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda, mengetahui hubungan antara pola makan dan kesehatan mental pada mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda. Di sini selanjutnya ada landasan teori. Pengertiannya tersebut itu hampir sama dengan definisi kesehatan mental yang diajukan oleh WHO, bahwa kesehatan mental itu merupakan keadaan sehat dan sejahtera yang dirasakan oleh seseorang, menyadari kemampuan diri, dapat mengatasi tekanan yang dihadapi, dapat bekerja secara produktif dan menghasilkan serta berkontribusi kepada lingkungan sekitarnya. Lalu pola makan di sini merupakan itu suatu metode dan upaya untuk mengatur jenis serta jumlah makanan yang dikonsumsi dengan tujuan untuk menjaga kesehatan, memastikan kecukupan asupan, mencegah dan mempercepat pertumbuhan. Lalu ada metodologi. Metode di sini dalam penelitian ini itu adalah kuantitatif yang dijelaskan oleh Anwar sebagai metode pendekatan yang berfokus pada analisa data angka dan diolah secara statistik. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat, digunakan untuk mengetahui hubungan antara pola makan dan kesehatan mental pada mahasiswa Universitas Widyagama Makam Samarinda. Populasinya adalah keseluruhan dari satuan atau subjek yang diteliti dan memiliki karakteristik yang sama. Satuan tersebut dinamakan unitas yang dapat berupa orang, institusi, benda maupun yang lainnya. Itu menurut D. Jarwanto 2020. Berdasarkan data jumlah populasi mahasiswa di
Universitas Widyagama Makam Samarinda itu sebanyak 5.075 orang. Sampel di sini itu merupakan contoh sebagian dari populasi yang diteliti oleh temuan general atas fenomena yang diteliti. Itu menurut De Johanto 2020. Meskipun hanya sebagian sampel yang baik harus bersifat representatif untuk dapat menggambarkan karakteristik dari populasi secara akurat. Lalu oleh karena itu pengambilan sampel ini dilakukan secara probabilitas dengan teknik proponet stress sampling, yang berarti bahwa sampel ditentukan secara proporsional dari jumlah keseluruhan pada perguruan tinggi negeri. Berdasarkan jumlah populasi sebanyak 5.075 orang dan hasil perhitungan rumusnya di atas, maka jumlah responden menjadi sampel penelitian ini digenapkan menjadi 28 sampel. Selanjutnya ada variabel penelitian di sini. Variabel itu merupakan suatu objek yang menjadikan sasaran pengamatan penelitian atau fenomena yang menjadi pusat perhatian untuk diobservasikan dan diukur. Begitu pula menurut Ari Kunto 2005 yang mengartikan variabel sebagai objek penelitian yang menjadi perhatian utama pada fenomena ini. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel bebas dan satu variabel terikat digunakan untuk mengetahui hubungan antara pola makan dan kesehatan mental pada mahasiswa Universitas Widyagama Makam Samarinda. Variabel bebas di sini itu merupakan variabel yang bersifat mempengaruhi yang muncul perubahan variabel terikat, sedangkan variabel terikat itu variabel yang dipengaruhi. Dalam hal ini, variabel bebas itu termasuk pola makan dan variabel terikatnya itu kesehatan mental. Lalu di sini ada metode pengumpulan data. Pengumpulan data di sini merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi atas fenomena yang sampelnya diteliti. Untuk selanjutnya diolah baru dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan atau informasi menjelaskan fenomena tersebut. Dalam kegiatan ini, penelitian menggunakan alat berupa instrumen penelitian yang diadaptasi untuk kemudian disusun dan diuji validitas serta reliabilitasnya melalui penilaian oleh ahli expert judgment, fokus atau FGD dengan subjek memiliki kesamaan karakteristik penelitian, dan uji coba dan analisis statistik sebelumnya kemudian digunakan sebagai instrumen utama penelitian. Penelitian ini menggunakan survei analitik sebagai cara mengumpulkan data pada populasi. Lalu di sini ada analisis data. Analisis data di sini merupakan proses mengidentifikasi dan menyeleksi informasi yang telah dikumpulkan untuk diolah dan diperoleh suatu hasil. Itu menurut Bugin 2005. Ada uji cobanya. Yang pertama itu uji normalitas, uji linearitas, uji hipotesis. Selanjutnya di sini ada kategorisasi, merupakan salah satu proses analisis data untuk mengkategorikan skor setiap responden secara menjenjang dalam suatu kontinum berdasarkan variabel yang diukur. Kategori dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu sangat tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Dalam melakukan kategori ini, mean dan standard deviation masing-masing variabel perlu terlebih dahulu didapatkan berdasarkan data seluruh responden. Berikut skornya kategorisasi pada variabel makan.
atau pola makan. Itu M sama dengan 51, SD-nya sama dengan 11,3, dan kesehatan mental M-nya 114, SD-nya 25,3. Lalu untuk uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikasi pada pola makan dan kesehatan mental adalah 0,200 P lebih dari 0,05. Artinya HO pada kedua instrumen tersebut diterima dan data didistribusikan atau disebar. Lalu di sini ada uji linearitas. Diketahui bahwa diperoleh 0,49 yang diidentifikasi dan indikasikan bahwa uji asumsi ini terpenuhi dan HO-nya itu terpenuhi juga. Dapat diketahui bahwa hasil uji statistik di sini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi, yaitu produk moment person, menghasilkan adanya hubungan antara pola makan dan kesehatan mental, atau R sama dengan 0,189, P kurang dari 0,5. Angka tersebut menandakan bahwa kedua variabel yang diteliti itu memiliki korelasi positif dan signifikan. Itu uji hipotesisnya. Pembahasan di sini, analisisnya menjadi data penelitian ini itu meliputi respon 28 mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda menjadi sampel dari jumlah populasi sebanyak 5.075 orang. Setelah diperoleh hasil melalui analisis data tersebut, kemudian diterjemahkan dalam bentuk kuantitatif seperti persentase, frekuensi, nilai maksimal, minimal, dan sebagainya. Data tersebut juga akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dianalisis, dideskripsikan berdasarkan pertanyaan penelitian yang kemudian didiskusikan dan dibandingkan dengan penelitian terdahulu hingga mendapatkan hasil dan kesimpulan. Lalu hasil uji statistik ini dilakukan dengan menggunakan uji korelasi produk moment person, menghasilkan adanya hubungan antara pola makan dan kesehatan mental, HO pada kedua instrumen tersebut, dan data distribusi yang normal tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini itu tingkat pola makan mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda tergolong rendah. Lalu tingkat kesehatan mental mahasiswa di Universitas Widyagama Makam Samarinda itu tergolong sedang. Sedangkan kesehatan mental mahasiswa menjadi semakin tinggi beriringan ketika pola makan juga mengalami peningkatan. Begitu pula sebaliknya, bahwa kesehatan mental dapat menurunkan bersamaan dengan menurunnya pola makan. Saran dalam penelitian ini itu adalah hubungan antara pola makan dan kesehatan mental mahasiswa adalah hal yang penting untuk diperhatikan dan menciptakan lingkungan kampus yang sehat dan berkesejahteraan. Terima kasih yang sudah menonton presentasi kali ini tentang penelitian hubungan pola makan dan kesehatan mental di Universitas Widyagama Makam Samarinda. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mari bersama kita menciptakan lingkungan kampus yang mendukung kesehatan mental melalui pola makan sehat. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, nama budaya, dan salam kebajikan. Terima kasih.